Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ponjan dari tim PT Vaksinari Group. Di sini saya akan melanjutkan materi Figma di bagian infrastruktur aplikasi. Jadi di sini kita harus tahu dulu apa sih infrastruktur buat di Figma gitu. Nah, infrastruktur ini adalah sistem dasar atau kerangka kerja yang mendukung fungsi dan operasi suatu organisasi, teknologi atau layanan. Dalam konteks teknologi informasi, infrastruktur merujuk pada seluruh perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan, dan layanan lain yang diperlukan untuk menjalankan, mengelola, dan mendukung aplikasi atau layanan digital. Jadi infrastruktur itu kita itu melihat alur dari semua bidang, mau dari user atau mau dari hardwarenya atau mau dari servernya dan segala macamnya. Nah, kita lihat di sini sampelnya. Misalkan di sini ada beberapa komponen utama dan bagaimana mereka juga saling berinteraksi gitu. Kita lihat ada server utama dan database di sini. Server utama itu biasanya menyimpan semua data dan informasi penting yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi atau layanan. Ini juga termasuk database yang mengelola dan menyimpan data secara terpusat. Nah, terus interaksi ke cloud-nya ini untuk memungkinkan aksesibilitas dan distribusi data ke berbagai komponen seperti admin, member, dan guest. Admin, member, dan guest ya. Nah, terus ada server backup yang bawahnya ini. Nah, terus server backup ini biasanya itu sebagai memulihkan data jika terjadi kegagalan pada server utama. Nah, terus interaksinya itu untuk sinkronisasi data, terus memastikan bahwa data terbaru selalu tersedia dalam keadaan darurat. Ini server backup ya. Jadi kalau kita misalnya ada keadaan darurat, jadi kita otomatis kita langsung backup. Nah, terus ada server storage. Nah, server storage ini misalnya untuk menyimpan file, dokumen, gambar, atau data besar lainnya yang diperlukan oleh aplikasi atau layanan. Ini juga termasuk file statis dan data yang sering diakses ya. Nah, terus interaksinya itu mengakses file yang efisien ke cloud-nya itu oleh pengguna dan sistem lain tuh. Nah, ini untuk server storage seperti itu. Ini untuk menyimpan file, dokumen. Terus ada admin di sini. Nah, admin ini menjadi hak istimewa tertinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi sistem. Terus admin juga memiliki akses penuh ke semua data dan fitur dalam sistem. Terus interaksi ke cloud itu untuk mengakses server utama, terus ada backup juga, terus ada storage dan cloud. Terus serta juga berinteraksi dengan pengguna lain seperti member dan guest ya. Nah, terus ada member dan guest. Terus ada cloud juga, yang ini cloud. Nah, cloud ini bertindak sebagai pusat utama yang menghubungkan semua komponen dalam infrastruktur ini. Di cloud ini memungkinkan juga untuk interaksi data, terus penyimpanan, dan pengolahan dengan stabilitas tinggi. Terus interaksinya ke semua komponen juga, termasuk server utama, terus server backup, server storage, admin, member, guest, dan lain-lain juga. Nah, terus di sini ada member. Member ini juga sebagai ini akun dalam sistem juga. Nah, terus member juga memiliki akses juga ke layanan dan data sesuai dengan perannya dan atau dengan permissionnya atau izinnya gitu. Terus interaksinya tuh ke cloud untuk mendapatkan atau mengirimkan data gitu.
serta melakukan transaksi melalui payment gateway. Terus ada GUES yang atas ini. Nah, GUES ini pengguna yang tidak terdaftar gitu. Jadi anonymous lah, kalau bisa dibilang itu, atau belum login atau belum daftar akun. Terus aksesnya itu biasanya terbatas dibandingkan dengan member gitu. Tapi mereka ini masih bisa berinteraksi dengan beberapa bagian dari sistem. Jadi nggak bisa, misalnya tuh kalau GUES itu bukannya gak bisa ngapa-ngapain tapi tetap juga ada interaksinya juga. Nah, tapi dibatas banget itu. Nah, terus interaksinya itu dapat mengakses data dari cloud dan berkomunikasi melalui WA gateway atau email gateway yang ini. Nah, terus ada WA gateway. WA gateway ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima pesan melalui WhatsApp. Ini juga digunakan untuk notifikasi, komunikasi atau layanan pelanggan. Nah, terus interaksi ke cloud-nya ini untuk mengirimkan dan menerima pesan dari GUES, member, dan juga admin. Nah, terus ada email gateway. Email gateway ini biasanya untuk mengirim dan menerima email. Sering juga digunakan untuk pengiriman notifikasi, konfirmasi, dan komunikasi resmi lainnya. Terus interaksinya itu distribusi email ke GUES, terus bisa ke member juga dan ke admin. Itu interaksinya. Terus terakhir ada payment gateway. Payment gateway ini biasanya untuk mengelola transaksi keuangan, termasuk pembayaran, pengembalian dana, dan konfirmasi pembayaran. Terus interaksi ke cloud-nya ini, member juga member bisa memproses transaksi yang aman dan terintegrasi. Nah, ini untuk sampel dari infrastruktur aplikasi. Kalau kalian bisa sesuaikan dengan konsep aplikasi kalian itu. Ini cuma sampel doang, dan ini juga sebagian besar pasti digunakan di berbagai aplikasi juga. Jadi mungkin bakal modifikasi sedikit dengan aplikasi yang kalian buat itu. Oke, untuk infrastruktur cukup sekian. Bila maaf banyak ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.